Kenapa ini? Selamat sih guys, apa kabar kalian semua? Hari ini gue baik-baik aja. Kabar kalian gimana nih? Hari ini gue lagi bersemangat banget karena gue udah selesai UAS, gue udah selesai kegiatan gue di Semarang. Dan sekarang gue mau jalan-jalan biasa sambil bahas sesuatu. Naik Z250 Fi 250 Fi. Ya, Z250. Dan gue bareng Ki Motovlog. Di Motovlog dia mau tes ride. Ngapain setong? Dia mau tes ride sebenarnya si siapa namanya? Raka. Dan hari ini gue mau cobain. Ya udah sebenarnya udah cobain sih. Gue nggak tes ride sih. Jadi hari ini ngomongin soal sesuatu yang lagi gue bingungin gitu loh ya. Oke, langsung kita jalan saja. Ini kita berada di arah ke dari Akpol ya. Kalau gue dari Verza gue ke motor ini sih nggak ada, penyelesaiannya cepet lah ya. Oke guys, hari ini gue mau ngomongin soal kalau gue dikasih kesempatan untuk naik CC, gue milih apa? Oke. Ya sebenarnya gue udah jawab di Q&A sih. Gue milihnya apa dan gue optional gue ganti naik CC itu apa? Sekarang gini guys, gue lebih mikirin soal yang namanya, ngapotnya nembak-nembak. Soal ke posisi riding yang enak buat keseharian adalah posisi riding dengan stang yang nggak terlalu, ya nggak, istilahnya bukan stang jepit lah ya. Stangnya daplang, stangnya lebar, yang menurut gua tuh enak gitu. Dan posisi riding nggak terlalu bungkuk, tegak. Kalau motor fairing pada umumnya kan emang bungkuk dan itu sebenarnya nggak nyaman banget sih. Oke. Dan kalau dikasih kesempatan mau naik CC, waduh, ini ngapain nih pintunya ngebuka? Pintunya ngebuka ngapain nih? Gua lebih pertama naked bike sih ya, antara Z250 ini dan MT25. Kalau dari merek lain sih belum ada yang tepat ya menurut gua. Enggak, ini bukan gua kode-kodean gimana. Gua naik CC masih lama. Tapi kalau optional ya buat kalian yang penyuka motor, yang bang motor apa yang cocok sebenarnya bagi gua lebih prefer ke, untuk keseharian sih emang prefer ke naked bike sih. By the way, kalau lu lihat yang gua test ride 250 di video ini, ternyata ini sudah diganti MPH cuy. Jadi kalau misalkan speeding di kecepatan misalkan 70, itu gak bakalan kayak 70 km/h. Gak sama kayak yang pada umumnya motor lah. Ini MPH coy. Hai. Halo. Anjay. Gue suka torsinya tuh loh pak, parah banget. Ya keseharian gue bahkan pakai 150 gitu loh ya. Kalau pakai 250 ya buat keseharian sih enak banget gitu loh. Tapi yang bikin kepikiran tuh yang indikator yang di atas, yang di kanan ini. Bensin pak. Costa gue di Z250 sekitar 1:30 sekian ya. Anjay. Torsinya tuh loh. Nagih banget. Ya kalau ditanya mau naik CC yang berapa ya 250 aja lah ya.
cc antara MT25 sama Z250. Kalau misalkan kedepannya MT25 dikasih updatean lah, mungkin keluar faceliftnya ya, mungkin ya MT25. Soalnya antara M25 sama Z250 itu sebenarnya selisih dikit sih. Kayak yang gue suka di Z250 itu build quality-nya. Kalau MT25 dia main torsi emang iya, tapi cuman kelebihannya dia kan emang murah, under 50 kan ya. 250 cc under 50 kan mantap jiwa itu. Bisa jadi optional yang yoi. Tapi yang disayangin di MT25 nggak sekalian USD. Kalau USD itu laku keras tuh, Pak. Anjay. Ini loh buat cornering itu mantep banget, Pak. Cadas. Hai. But aduh, malah jadi kayak geber-geber Z250 ini. Kalau emang ada optional fairing sih, kalau dikasih budget yang lumayan lah ya. Untuk tahun ini sih kelihatannya ya, untuk tahun ini tahun depan ya. Karena tahun depan belum ada kemungkinan, kalau belum tahu sih. Kalau dikasih optional mungkin gue milih CBR 250RR. Sebenarnya emang performance dia menang si R25 nya malahan. Daripada CBR tuh jauh, men. R25 tuh mantep banget itu torsinya dan sebagainya. Tapi ada tapinya. Kalau lu dikasih budget lebih tinggi, mending 250RR. Karena yang satu, dia tuh ada riding mode-nya. Kedua, dia lebih posisi riding menurut gua lebih nyaman. Dan yang ketiga, udah USD juga dan Moge look. Lu nggak usah ganti knalpot, lu nggak usah ganti apa-apa, udah Moge look. Knalpot kan suaranya udah kayak Moge juga tuh. Kalau dikasih optional ganti motor fairing sih, gue milih ZBR 250RR. Tapi kembali lagi dengan topik yang awal tadi, kalau gue ganti motor atau up cc, menurut gue mending beli naked aja sih. Karena gue lebih menyarankan naked tuh, satu, dibuat keseharian tuh enak gitu loh. Kalau naked kan gak ribet juga. Kalau misalkan mau ya kalau amit-amit jatuh kan fairingnya nggak terlalu nggak terlalu banyak gitu loh. Ya lu cukup tambahin frame slider, walaupun si fairing juga bisa sih, tapi tetap aja gue lebih seneng naked lah ya. Menurut gue lebih nyaman aja lah. Tapi kalau suatu hari emang ditawarin fairing yang nyaman dan enak ya, like CBR 250RR, mungkin gue bisa berpikir dua kali lagi gitu loh. Tapi untuk priority sih gue lebih milih yang namanya naked bike. Macet parah. Kalau dari Z250 sih gue sukanya itu dia nggak usah diubahin apa-apa, stang udah kayak gini aja udah cukup, udah enak. Kalau MT25 menurut gue harus diganti stang yang kayak fatbar biar yoi sih. Wedew. Gak apa limitnya, Pak. Limit terus. Worth it banget buat miring-miring cuy. Gua kalau pertama pakai fairing, gua miringin tuh, itu kayak gimana ya, kayak takut aja balikinnya susah atau gimana. Kalau ini sekali miring udah minta jatuh terus tuh dia. Soalnya emang kalau bagi user yang dia pakai naked bike terus lari ke fairing, itu tuh dia lebih kayak mau menyesuaikan diri lebih lama gitu loh. Karena ya satu emang riding positionnya agak berbeda kan, dan nggak, kepercayaan dirinya kurang karena sebelumnya emang pakai naked gitu loh. Begitu. Oh yeah.
Miring lagi tuh. Anjay. Oke lah, cukup lah speedingnya, terlalu lama. Ntar yang punya marah nanti. By the way, yang punya adalah Freddy Sun. Monggo main di channelnya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Thanks for watching us and bye bye. Oh yeah, oh yeah. Ntar dimarahin sama Pak Satpamnya lagi. Bye bye.